Kejayaan dari zaman dahulu sampai saat ini hanya dalam amal agama. Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang ada mengamalkan agama. Agama wajib dibawa sampai mati di alam kubur, alam mahsyar, sirat, dan di mizan. Ibarat bahan bakar yang dimasukkan ke dalam tangki pesawat akan bermanfaat, bisa bergerak dan terbang. Namun bila bahan bakar itu tidak dimasukkan ke dalam pesawat, maka tidak akan bermanfaat. Agama ini bukan sekedar di dalam kitab, buku, ceramah-ceramah atau di mimbar, tetapi untuk dimasukkan ke dalam hati, untuk mewujudkan agama pada diri manusia, hanya dengan cara Nabi SAW. Sebagaimana makanan harus masuk melalui mulut, melihat dengan mata, atau berjalan hanya dengan kaki. Pada zaman sahabat radhiyallahu anhum tidak ada lembaga pendidikan. Agama wujud dengan sempurna dalam diri mereka, sebab mereka ikut cara Nabi SAW. Tanda-tanda bahwa agama wujud pada diri manusia yaitu adanya perubahan keadaan. Bila agama masuk ke dalam rumah, maka keadaan rumah juga berubah. Sebagaimana apabila uang ada dalam diri manusia, maka semua keadaan berubah. Pakaiannya, pola hidupnya, kendaraannya, bahkan pembicaraan pun berubah. Semakin banyak yang masuk, semakin banyak yang berubah. Sedikit yang masuk, maka yang sedikit juga perubahan. Para sahabat radhiyallahu anhum berubah secara total 100% setelah keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memahami agama, maka mereka berubah total 100%. Seluruh cara hidup, pola pikir dan pembicaraan sehari-hari berubah. Saat ini meskipun seluruh dunia dan pakar berkumpul untuk mengubah cara makan saja supaya ikut cara Nabi SAW, niscaya tidak akan mampu, apalagi mengikuti sunnah Rasulullah SAW secara keseluruhan. Orang-orang berkata, bagaimana dapat mengikuti sunnah Nabi SAW, sedangkan zaman ini adalah zaman modern? Padahal yang berubah menjadi modern itu adalah benda-benda, bukan manusianya. Pada awalnya, orang memasak dengan menggunakan kayu bakar, lalu menggunakan kompor, minyak, dan gas, kemudian memakai listrik. Tetapi manusia tidak berubah. Orang bepergian dengan sepeda, dengan motor, dengan pesawat, mobil. Namun sampai saat ini orang-orang tetap berjalan dengan kaki. Saudara-saudara sekalian, maka untuk mengamalkan agama hanya dengan petunjuk Nabi SAW. Mengamalkan agama seperti sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat radhiyallahu anhum tidak berubah walaupun suasana dan keadaan telah berubah. Karena sesungguhnya perubahan dunia ini adalah kesenangan bagi orang-orang kafir. Zuyina lil ladzina kafaru al hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Rasulullah SAW diutus ke dunia ini, para nabi mendakwakan agama hanya kepada kaumnya agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka diutus dalam masa yang terbatas, lalu diganti oleh nabi berikutnya. Akan tetapi Rasulullah SAW sebagai khataman nabiyyin, yang tidak ada lagi nabi setelah beliau, diutus untuk seluruh umat, seluruh manusia. Sejak beliau diangkat menjadi nabi sampai bayi yang terakhir lahir, meskipun umat menderita dan maksiat merajalela di mana-mana,
tidak ada lagi nabi, tidak akan ada lagi nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi ini. Meskipun berdoa mengeluarkan tangisan, air mata darah sekalipun, Nabi SAW tidak akan muncul lagi di tengah-tengah umat ini. Keadaan agama saat ini seperti anak yatim yang sedang sakit. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya, sehingga pada saat itu disebut tahun kesedihan, Amul Hazan. Saudara-saudara sekalian, usaha dakwah ditawarkan kepada umat, tetapi masing-masing sibuk dengan profesinya, sibuk dengan pertaniannya, sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan kantornya, sibuk dengan majelisnya. Bahkan ketika ditawarkan pada pengangguran sekalipun, mereka sibuk mencari lowongan kerja. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, agama ini ada yang menerima dan ada pula yang meninggalkannya. Tanda bahwa agama ini diterima oleh manusia adalah jika seluruh anggota suatu kabilah memahami syariat. Sedangkan tanda agama ditinggalkan adalah jika hanya ada 1-2 orang yang memahami syariat agama. Tuba liman amana bi waro'ani marotan, wa tuba liman amana bi walam yaroni sab'am mirorin. Sungguh beruntung orang yang beriman kepadaku dan pernah melihatku, dan sungguh beruntung, beliau ulangi sampai 7 kali, orang yang beriman kepadaku padahal ia tidak pernah melihatku. Apakah agama akan hilang di atas bumi ini? Meskipun seluruh manusia tidak mau mengamalkan agama, Islam hanya tinggal nama dan tulisan. Islam tetap tidak akan hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan bahwa kejayaan dan kemuliaan manusia ketika ia mengamalkan agama. Inna dina indallahil Islam. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama, cara hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah Islam. Meskipun seluruh manusia ingkar, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkurang sedikit pun. Sebaliknya, walaupun seluruh manusia beriman, tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap serba maha. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah, tiada yang berhak disembah selain Dia. Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan orang yang datang setelah kalian, manusia dan jin, mereka semua memiliki hati yang takwa seperti hati seorang yang paling takwa di antara kalian, niscaya hal itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang setelah kalian, manusia dan jin, mereka semua memiliki hati seperti hati seorang yang paling jahat di antara kalian, niscaya hal itu pun tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi agama akan hilang pada diri manusia jika tidak melakukan usaha agama. Usaha agama
bukanlah usaha memasukkan manusia ke dalam Islam. Tetapi usaha agama adalah usaha agar Islam masuk ke dalam hati manusia. Sehingga wujud dalam seluruh kehidupannya di seluruh dunia sebagai rahmatan lil alamin. Jika Islam telah masuk ke dalam hati seseorang, maka ia akan rela diatur oleh syariat agama. Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Islam berarti keselamatan di dunia dan di akhirat. Semuanya harus selamat. Darat, laut, udara, di hutan ini. Bahkan burung-burung pun akan selamat dengan iman dan amal manusia. Dan yang sanggup menyelamatkannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan amal perbuatan manusia. Jika manusia mengamalkan agama, maka amal itu akan terangkat ke atas langit. Membuka pintu-pintu langit, pintu-pintu keberkahan dari atas langit dan dari dalam bumi. Selanjutnya apabila amal manusia buruk, maka amal itu juga terangkat ke atas seperti kain buruk, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencampakkan kain itu ke bumi seperti azab yang tidak hanya menimpa orang yang berdosa, tetapi juga orang-orang yang soleh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, tertib di langit sesuai dengan tertib yang ada di bumi. Saat ini umat tidak sadar bahwa agama telah dirusak, bahkan tidak merasa bahwa agama perlahan-lahan keluar dari dalam dirinya. Merasa bangga hidup dalam kehidupan di luar agama, dalam kemusyrikan, saling berbangga hidup dalam kemunafikan, dalam kebohongan, dan saling berbangga hidup dalam kejahilan, kebodohan. Ketika berhadapan dengan urusan perut dan di bawah perut, ia mengaku cara-cara orang kafir dalam mendapatkan dan memanfaatkannya. Ia bangga dengan pakaian orang-orang kafir, bahkan pola hidup tanpa sadar. Seluruh pola hidupnya mengikuti cara para ahlul batil. Rasulullah SAW pernah bersabda, kalian pasti akan mengikuti perilaku orang terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa, shibron bi shibrin, wadiro'an bi diro'in. Sehingga seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, niscaya kalian akan mengikuti mereka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani? Rasulullah SAW menjawab, siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis lain dikatakan, tidak akan datang hari kiamat kecuali setelah umatku kaum muslimin mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang pada kurun waktu terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, dan sedepa demi sedepa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah seperti orang-orang Parsi dan Rum? Rasulullah SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada agama menurut pedagang, melakukan sholat, saum, infak, sedekah, menunaikan haji, berzikir, dan berdoa setiap hari agar perdagangannya tidak rugi. Ada agama menurut pejabat, beribadah untuk jabatannya. Ada agama menurut petani, beribadah untuk kemajuan pertaniannya. Ada agama menurut pendekar, wirid-wirid dan doa ini untuk kesaktian, bagaimana bisa berjalan di atas air atau terbang di udara,
bagaimana agar dirinya kebal senjata tajam. Nah, untuk popularitas, untuk dunia. Padahal orang yang sakti adalah orang yang bisa bebas dari azab kubur, mampu melintasi sirat secepat kilat dan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Orang yang paling hebat adalah orang yang mampu mengendalikan seluruh panca inderanya untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, berilah kabar gembira kepada umat ini dengan keluhuran, keunggulan dan kebenaran agama ini, dan kemenangan serta kekokohan kedudukan mereka di muka bumi. Maka barang siapa di antara mereka beramal dengan amalan akhirat, tetapi tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dunia, maka tidak ada baginya bagian atau keuntungan di akhirat kelak. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, agama menurut seorang dai yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dia senantiasa berpikir dan risau melihat keadaan umat yang telah jauh dari agama. Waktu, harta dan dirinya digunakan untuk kesempurnaan iman dan amal pada dirinya dan pada seluruh umat, agar seluruh umat manusia selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.